Berjumpa lagi bersama saya Bapak Walang Nenggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang keamanan komputer dan jaringan, serta nanti akan kita membahas tentang ancaman-ancaman apa saja yang bisa terjadi dalam jaringan komputer. Setelah mempelajari materi ini, kamu nanti diharapkan 1. Mengetahui ancaman-ancaman yang ada pada sebuah sistem jaringan komputer. Yang kedua, mengetahui cara mengamankan komputer dari ancaman-ancaman pada jaringan komputer tersebut. Selanjutnya untuk penjelasannya silahkan simak video berikut ini. Kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah berikut. Hack. Akunku dihack lah. Sadap. Percakapan pimpinan lembaga itu disadap. Down, sistemnya down, jadi nggak bisa diakses. Facebook down, jadi nggak bisa Facebookan. Virus, dataku hilang dibikin virus. Bobol, kartu kreditnya dibobol. Ransom, komputer kena ransom, jadi aku harus bayar sekian untuk memulihkan. Nah, istilah-istilah ini tidak asing di bagian keamanan komputer, karena kita akan bahas contoh-contoh atau macam-macam ancaman komputer dan jaringan. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Dalam dunia maya yang selalu terhubung dengan jaringan internet tidak ada yang aman. Sebab pada dasarnya ada banyak ancaman yang sedang mengintai. Ada banyak orang yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan data pribadi kamu secara diam-diam untuk tujuan tertentu. Data tersebut dapat berupa email, password, akun bank, akun uang virtual seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi akun uang virtual di dunia maya, kartu kredit, dan lain-lain. Celakanya kita bahkan tidak sadar jika kita sudah menjadi korban. Hal tersebut bisa terjadi dengan berbagai cara dan berbagai media. Umumnya penyebarannya melalui jaringan ataupun media penyimpanan berbagi. Contohnya hard disk eksternal atau flash disk. Yang pertama adalah virus. Virus adalah aplikasi yang di dalamnya disisipkan kode atau skrip untuk menyerang komputer yang sedang menjalankan program tersebut. Cara kerjanya dan tujuannya, ada virus yang hanya menginfeksi file tertentu, contohnya hanya file gambar, atau hanya file dokumen, atau file video. Tetapi ada juga yang sampai menghapus file tersebut. Macam-macam virus ini. Penyebarannya bisa melalui aplikasi yang sedang kita download. Misalnya kamu sedang mendownload film dari internet, tetapi tiba-tiba di komputer kita ada aplikasi yang terinstall otomatis. Bisa saja di dalam aplikasi yang kamu download tadi terdapat virus ataupun semacamnya seperti Trojan, adware, spyware, dan lain-lain. Yang kedua adalah worm. Worm adalah sejenis ancaman berupa aplikasi yang dapat menyebar melalui jaringan. Biasanya worm akan menyusupi aplikasi yang ada di komputer. Contohnya, dia menyisip ke aplikasi Photoshop, dia menyisip ke aplikasi CorelDRAW, dia menyisip ke aplikasi Word, namun tidak mengubah program tersebut sehingga program itu masih dapat kita gunakan, sehingga kita tidak curiga bahwasannya aplikasi itu sudah ada sesuatu di dalamnya. Nah, secara diam-diam nanti aplikasinya akan mencuri data kamu. Secara diam-diam dia akan mengumpulkan informasi apa yang kamu kerjakan di komputer kamu, dan dia akan mengirimnya ke si pembuatnya. Yang ketiga adalah Trojan. Trojan adalah aplikasi yang dirancang untuk kepentingan pengguna komputer. Contoh game. Jadi ada banyak aplikasi di dunia ini yang di dalamnya tersisipi sesuatu yang bisa membahayakan komputer kamu. Mungkin kamu merasa senang, kamu dapat aplikasi gratis. Tapi di baliknya itu pasti ada sesuatu. Tidak banyak orang yang mau memberikan karyanya secara cuma-cuma kepada orang lain. Tetapi di dunia ini, di dunia maya, kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan, misalnya aplikasi, game, secara gratis. Tetapi kamu harus ketahui bahwasannya di baliknya itu semua, di balik yang kamu mendapatkan kemudahan tadi, ada sesuatu yang tersisip, ada yang disisipkan oleh si pembuat ataupun orang tertentu yang menggratiskan aplikasi tersebut. Kalau kamu sering mendengar kata crack, di sanalah biasa disisipkan sesuatu. Makanya ketika itu di-share kepada kamu, selalu ada tulisannya resiko ditanggung sendiri. Yang berikutnya adalah DDoS. DDoS singkatan dari Distribute Denial of Service, sebuah kegiatan menghalangi orang lain untuk mengakses sebuah jaringan dengan cara mengirimkan paket ping request. Dengan membludaknya paket yang dikirim, sehingga server yang menerima tidak sanggup lagi sampai dia muntah. Sama seperti misalnya kamu dikasih makan yang berlebihan. Kalau kamu kelebihan makan, kamu makani terus, dipaksa lagi, ada orang lain dipaksa lagi kamu makan, pasti muntah. Dan
bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal alias overdosis. Jadi server yang menerima itu karena kelebihan muatan tadi, dia akan terbakar bahkan bisa. Pokoknya matilah, down, tidak bisa diakses sama sekali. Kegiatan DDoS ini biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menghalangi orang lain melihat informasi dalam sebuah sistem itu. Misalnya dulu ada website KPU di DDoS, biar apa? Biar orang lain tidak bisa melihat informasi di dalamnya. Website SNPTN dulu pernah di DDoS juga saat pengumuman, sehingga orang tidak dapat melihat pengumuman saat itu, pengumuman mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Yang berikutnya adalah phishing. Phishing adalah bentuk penipuan dengan membuat sebuah sistem website yang mirip persis dengan aslinya, sehingga ketika orang-orang yang mengunjungi memberikan informasi pribadi dan akan direkam oleh website tersebut. Biasanya seperti toko online, sosial media, bank, dan lain-lain. Coba kamu perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Coba kita lihat alamat ini, facebook.com dengan facebook0k.com. Sekilas tidak ada yang berbeda, bahkan tampilan dari websitenya juga terkadang tidak ada yang berbeda. Namun biasanya yang seperti inilah yang mengambil data kamu. Jadi saat kamu berselancar di dunia maya, internetan, surfing, searching, berhati-hatilah. Selalu pastikan alamat yang kamu kunjungi. Alamat Facebook itu hanya facebook.com, tidak ada yang lain. Carding adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi kartu kredit orang lain. Ada banyak cara yang dilakukan oleh carder. Carder adalah sebutan untuk yang melakukan carding. Untuk mendapatkan informasi CC itu kartu kredit card orang lain. Contoh membobol website. Misalnya sebuah toko online, kita katakanlah sebut nama, kita sebutkan dulu. Contohnya adalah Lazada. Ketika seseorang berhasil membobol sistem keamanan dari Lazada, dia berhasil masuk ke database-nya, maka dia akan mendapatkan informasi-informasi pengguna dari Lazada. Apa yang bisa didapatkan? Bisa dapat email, username, password, bahkan informasi kartu kredit dan bank bisa didapat dari database itu. Membuat phishing seperti yang tadi, misalnya ada seseorang yang ingin mengambil data pengguna dengan membuat website mirip seperti Lazada. Tampilannya mirip, alamatnya misalnya dimirip-miripkan, misalnya dibuatnya Lajoda atau Lagoda, terserah si carder tadi. Tetapi kamu harus hati-hati, lihat seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, lihat pastikan alamatnya itu jangan sampai salah jika kamu tidak ingin jadi korban dari carder. Terus kalau mereka sudah dapat informasi itu diapain? Selanjutnya nanti kartu kredit itu akan digunakan untuk berbagai kegiatan, misalnya dia beli sesuatu untuk dia, di handphone, ya macam-macam lah, bisa dipakainya untuk bertransaksi digital. Yang terakhir ada ransom. Ransom ini adalah aplikasi sejenis virus dan dia akan menyerang komputer lewat jaringan. Aplikasi tersebut akan merusak data dalam komputer, namun itu bisa dikembalikan dengan syarat kita harus membayar sejumlah uang sebagai tebusan kepada pembuat ransom. Yang paling terkenal di ransom ini sekitar beberapa tahun, 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, itu adalah WannaCry. Jadi si WannaCry mungkin di sini ada. Ini adalah contoh sebuah aplikasi ransom. Dia meminta tebusan melalui Bitcoin. Bitcoin ini uang virtual. Jadi dikasih waktunya, pembayarannya kapan, filenya akan hilang. Jadi kalau kita tidak melakukan pembayaran, file itu akan hilang. Coba kamu bayangkan sebuah perusahaan, data-data penting, data-data pelanggan, data-data ini hilang dan tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau kita tidak mau data kita hilang, jika terkena ransom, wajib membayar melalui Bitcoin, lalu nanti mereka akan kembalikan data kita. Jadi dalam berinternet berhati-hati, selalu berhati-hati. Jadi semua tadi jenis-jenis serangan ini, misalnya seperti trojan, worm, virus, sama satu lagi yang phishing ini, carding, itu menyebar melalui jaringan komputer. Bagaimana caranya biar kamu bisa terhindar dari serangan-serangan tersebut? Yang pertama, kamu pastikan kamu tidak mendownload aplikasi yang memang mengandung macam-macam serangan jenis-jenis tadi. Bagaimana saya tahu di dalamnya ada jenis-jenis? Selalu pastikan kamu mendownload aplikasi dari sumber yang terpercaya. Selalu gunakan antivirus. Tetapi antivirus juga ada yang secara sengaja membawa virus ke dalam komputer kamu. Biasanya antivirus yang gratisan. Jadi gunakanlah antivirus yang kredibel. Lalu saat menghindari phishing, untuk menghindari phishing tadi,
Selalu pastikan alamatnya sudah benar, alamat websitenya. Jangan memberikan informasi seperti kartu kredit jika tidak diperlukan. Usahakan pembayaran menggunakan transfer bank atau melalui outlet seperti Swalayan dan misalnya dari pembayaran uang virtual seperti OVO, Dana, GoPay. Demikian penjelasan tentang macam-macam jenis ancaman yang bisa terjadi pada komputer dan jaringan komputer. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu dan kamu bisa memahaminya. Selanjutnya kerjakan penugasan yang telah saya buat dan kumpulkan melalui Google Classroom. Itu saja, sampai jumpa di pertemuan